لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, 6 jemaah calon haji asal Kalimantan Barat kloter kedua dibatalkan berangkat oleh petugas kesehatan embarkasi Batam. Selain karena sakit, salah satu jemaah sedang hamil dengan usia kandungan 7 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan USG petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan di embarkasi Batam, ke-6 jemaah calon haji asal Kalimantan Barat dipastikan tidak bisa berangkat karena sakit. Ke-6 jemaah calon haji tersebut berasal dari Kabupaten Ketapang. 2 orang menderita penyakit hipertensi dan diabetes, sedangkan 2 calon jemaah dari kota Pontianak menderita anemia. Selanjutnya 2 jemaah asal Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan hamil dengan usia kandungan 7 minggu berdasarkan pemeriksaan USG petugas kesehatan embarkasi Batam. Gubernur Kalimantan Barat Sutar-Miji menyayangkan adanya calon jemaah yang tidak bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Gubernur Kalimantan Barat menyatakan jumlah kuota yang dipangkas 50% seharusnya dimanfaatkan optimal, namun tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mengurangi jumlah kuota semestinya. Depan juga tim medis ya harus lebih teliti, detail. Jangan sampai diagnosis ini dengan diagnosis di Batam beda gitu ya. Itu yang jangan sampai terjadi ya. Harus lebih ketat ke depannya. Jangan sampai ya. Ini kan masalah harusnya bisa terdeteksi. Harus terdeteksi dari awal. Tidak bisa toleransi yang ini. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Kalimantan Barat Harrison menambahkan terdapat beberapa faktor batalnya berangkat calon jemaah haji, salah satunya memaksakan diri untuk berangkat haji. Harrison meminta petugas di daerah untuk lebih teliti dan ketat dalam mengontrol kesehatan calon jemaah sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Saudara, 80 calon jemaah haji kota Ambon batal diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter TVRI Juan Sakuarela langsung dari Ambon, Maluku. Juan, selamat pagi. Apa sebenarnya penyebab 80 calon jemaah haji ini batal diberangkatkan? Baik, selamat pagi pemirsa. Dapat saya laporkan dari Ambon, Maluku bahwa memang kuota jemaah calon haji untuk kota Ambon tahun ini sebanyak 165 jemaah, tapi 80 diantaranya dinyatakan batal berangkat mengikuti ibadah haji karena memang terkendala syarat batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang kita ketahui adalah batas usia maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah 65 tahun. Dan dinyatakan oleh kantor Kementerian Agama Kota Ambon oleh kepalanya Pak Fahrul Hasanusi mengakui bahwa ke-80 jemaah calon haji asal Kota Ambon tersebut telah berusia di atas 65 tahun. Dan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dari jemaah calon haji yang bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini usianya maksimal 65 tahun. Dan apabila lebih dari usia yang ditetapkan, jemaah calon haji tersebut dinyatakan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci. Berikut kita ikuti kutipan wawancara kami dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Fahrul Hasanusi. 80 orang mungkin yang dimintakan keterangannya terkait pembatalan itu memang karena usia mereka tidak sudah melewati syarat yang ditetapkan dan sudah langsung otomatis terganti karena sesuai dengan urutan antri yang ada di daftar tunggu Siskohat itu. Jadi tetap terisi 165 jemaah. Cuman ada kecenderungan masyarakat yang mungkin kurang mengerti, banyak mereka yang mengambil atau menarik poin H itu karena mereka berpikir bahwa ini batas haji usia 60. Baik, dapat kami informasikan bahwa pembatalan keberangkatan ke-80 jemaah calon haji ini kuotanya telah terisi kembali
karena secara otomatis dalam daftar tunggu nomor antrian berikutnya yang menggantikan. Dan untuk Kota Ambon daftar tunggu antrian sesuai dengan kuota pemberangkatan calon jamaah haji yang ada mencapai 16 tahun ke depan. Calon jamaah haji Kota Ambon telah siap diberangkatkan dan mereka akan masuk ke asrama haji pada tanggal 22 Juni sebelum diterbangkan ke embarkasi Makassar bersama calon jamaah haji dari 10 kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku. Dan seluruh jamaah calon haji yang ada telah menerima vaksin utama COVID-19 dan nantinya akan menjalani tes PCR sebelum diberangkatkan. Jamaah calon haji Maluku termasuk dalam kloter 9 dan 10 yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 25 Juni 2022. Demikian dari Ambon, Maluku. Baik, terima kasih Juban Sakuarela atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Saudara, seorang calon jemaah haji dari Desa Sibargot, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, gagal berangkat dikarenakan mengalami ketakutan dan sakit ketika berada di dalam pesawat. Calon jamaah haji Nurlela Sarirambe berusia 55 tahun yang berangkat melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada kloter 5 dengan manifest 028 terpaksa dilarikan ke rumah sakit disebabkan mengalami stres dan ketakutan ketika berada di dalam pesawat. Kejadian ini terjadi pada saat pesawat hendak take off dan Nurlela Sarirambe mengalami ketakutan. Pada saat itu pintu pesawat sudah tertutup harus dibuka kembali dan Nurlela terpaksa diturunkan dari dalam pesawat kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Kepala Bidang Perbekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Nur Hadi Ahmad Siregar menyatakan Nurlela terpaksa diturunkan dari dalam pesawat karena stres dan sakit. Sementara untuk keberangkatannya ditunda pada kloter 5 dan akan diberangkatkan jika kesehatannya benar-benar pulih pada kloter berikutnya. Ibu yang bersangkutan beliau ini sudah di atas pesawat. Pintu sudah tertutup tuh pesawat. Tiba-tiba dia sesak. Sesak. Yang tangga pesawat sudah bergerak menarik kan. Panggil lagi. Merapat lagi ke pintu pesawat. Kemudian telah buka lagi, ibu ini turunkan, langsung ambulan bawa ke rumah sakit Grand Medan. Sementara menurut anak kandung Nurlela Sarirambe, Tolib Ritonga, ibunya mengalami ketakutan pada saat di dalam pesawat karena selama ini belum pernah naik pesawat. Kondisi Nurlela setelah dilarikan ke rumah sakit mulai membaik. Tadi pas di pesawat mungkin pas penghidupan mesin drop mungkin takut jadi melemah tensinya sehingga lemah jadi petugas di pesawat menyarankan istirahat. Saat ini Nurlela masih dirawat di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Zofri Hafiz TVRI Sumatera Utara melaporkan.